Indonesia Emas itu bullshit tuh, tipu-tipu. Kalau Indonesia Emas itu jangan pernah terkecoh, terpesona teman-teman, nanti kita akan mencapai Indonesia. Bullshit. Bahasa pengadilan rakyat dulu ya, itu tidak lazim diucapkan oleh kalangan akademisi, apalagi guru besar maupun budayawan. Meskipun bersikap kritis, ya bukan tidak setuju, tapi teman-teman di pergerakan bahasanya apalah kira-kira gitu ya. Tapi hari ini ya, bahasa tentang pengadilan rakyat, Mahkamah Rakyat udah datang dari Bung Ferry, Mbak Titi, dan kampus-kampus lainnya. Itu artinya apa? Bahwa situasi hari ini lebih parah dibanding kondisi Orde Baru dulu yang kita sudah menuntut pengadilan rakyat pada saat itu. Dulu kita dianggap, wah bahasa pengadilan rakyat ini terminologi kiri, ini radikal. Nah, ini gerakan radikal, disusupi komunis, kira-kira gitu. Pada saat itu, hari ini kalangan akademisi, guru besar, budayawan sebagai kekuatan moral force bangsa ini, kekuatan moral bangsa ini, yang dia nggak punya kepentingan politik praktis, beliau hanya menyuarakan apa yang menjadi keresahan hati dan keresahan publik ya, karena sistem hukum tidak memberikan rasa adil, maka biar rakyatlah yang memberikan keadilan itu, rakyatlah yang menjadi hakimnya. Artinya apa? Teman-teman mahasiswa bergeraklah untuk bangsa ini menemukan keadilannya kembali, menemukan demokrasinya kembali. Demokrasi itu bukan sekedar ada pemilu, sontoloyo. Iya, Soeharto yang tiran begitu itu, otoriter itu, dia menyelenggarakan pemilu berkali-kali. Itu menang mutlak, itu cuma 3 partai pada saat itu. Waktu itu masih ada Golkar, menang. Apakah itu demokratis? Tidak. Curang? Iya. Kecurangannya, buat ini sebagai perbandingan aja buat teman-teman, kita sebagai bukan mengatakan saya sebagai senior, tidak. Saya yang pernah mengalami dalam situasi Orde Baru dulu pemilunya ya, walaupun ya 97 92 saya masih ya 92 udah mulai golput lah, kita teriak golput, golongan putih dulu, ketidakpercayaan terhadap penguasa menyelenggarakan pemilu pada saat itu, karena pasti curang. Tingkat kecurangannya, level kecurangannya ya, ini sama pemilu 2024 ini lebih parah yang 2024. Kalau dulu terang-terangan ya, karena rejim itu menggunakan ya, kamu berbeda ya saya sikat, langsung disikat. Kalau ini tidak, ini semua instrumen digunakan. Instrumen APBN digunakan seakan-akan seperti sinterklas orang baik, padahal jahat nih, jahat loh. MK itu produk jahat tuh, MK 90 itu. Nah yang menskenariokan ini siapa? Udahlah, itu mau dibulak balik ya, mau dibulak balik retorikanya apa, itu putusan MK ini itu nanti pilihan rakyat, tipu, itu loh, bahasa bohong tuh, itu ininya tuh, intinya dia sedang menipu, itu aja tuh. Nah, jadi situasi pemilu hari ini itu lebih parah dari pemilu Orde Baru, benar. Siapapun nanti bisa kita mendiskusikan itu. Kalau zaman Orde Baru elemen kekerasannya ya, dalam bentuk intimidasi dan lain-lain itu jelas kelihatan. Kalau sekarang itu dengan berbagai cara digunakan. Contoh
instrumen penegak hukum. Itu kalau dulu nggak pakai penegak hukum, dulu tuh cukup pakai ABRI namanya dulu, tentara. ABRI itu 4 itu ada, termasuk ya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan. Dia punya ada 2 fungsi itu, peran sosial politik dan fungsi pertahanan keamanan. Jadi ini lebih parah kalau dulu tidak menggunakan instrumen nakut-nakuti lewat instrumen hukum. Dulu kekuasaan pada saat itu kan menggunakan Orde Baru itu ABG disebut dulu, 3 jalur itu, ABRI, birokrat, Golkar, nggak pakai penegak hukum. Sekarang pakai itu, maka saya katakan lebih parah. Nah, angka 58 menurut saya terlalu kecil, nanggung. Sekalian dibikin 70 berapa persen atau 90 berapa, orang udah di setel-setel kok. Iya, bahkan sistemnya juga si rekap juga ada di setel. Pemilu jurdil itu nggak ada, karena asas pemilu itu kan jurdil, jujur. Penyelenggaranya nggak jujur, KPU-nya aja nggak jujur gitu kan, semuanya dari mulai ketuanya sampai apa ya nggak jujur. Sementara azas pemilu itu jujur. Nah, artinya apa? Demokrasi tidak bisa kita sandarkan pada aspek prosedural ansih. Demokrasi harus kita perjuangkan dengan cara-cara kita. Bangsa ini juga nggak akan merdeka dulu kalau nggak ada anak-anak muda progresif dari Menteng 31 yang kemudian membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk memaksa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu fakta sejarah. Maka hari ini dalam situasi bangsa kita yang hari ini kesannya seakan-akan baik, aslinya tidak baik, nggak ada baiknya. Kalau kalangan kelas menengah, akademisi apa segala macam sudah menyuarakan itu, ya tinggal teman-teman lah, teman-teman mahasiswa lah yang akan menyambungkan mimpi-mimpi demokrasi kita antara kelas menengah yang sadar dengan rakyat di bawah tadi, anak-anak yang baru lahir, bahkan yang baru ibunya baru hamil, yang mereka punya mimpi demokrasi dan keadilan sosial tadi itu hanya melalui pergerakan teman-teman mahasiswa, anak-anak muda hari ini. Kalau tidak ada pergerakan ini, saya nggak yakin, bukan pesimis ya, tapi saya nggak yakin bahwa bangsa ini akan beranjak maju. Indonesia Emas itu bullshit tuh, tipu-tipu. Kalau Indonesia Emas itu jangan pernah terkecoh, terpesona teman-teman, nanti kita akan mencapai Indonesia. Bullshit. Gimana mau Indonesia Emas yang sekarang aja bohongan kok, yang ini demokrasinya aja loyang, gimana kita menuju emas? Kira-kira Mas Samsul, iya mungkin itu yang dimaksud. Maka itu tidak ada ya target langkah ke depan hari ini untuk memperbaiki kondisi sosial politik kita hari ini. Sandaran utamanya ya bukan di elit politik formal sana, tapi sandaran utamanya adalah teman-teman yang muda hari ini. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman mau mendiamkan situasi ini atau teman-teman menjadi bagian dari sejarah dan pelaku sejarah dan menciptakan sejarah perubahan demokrasi dan keadilan sosial kita ke depan.